저희 코칭 스텝의 신뢰가 가장 중요하다고 생각하고 지금 뭐 인도네시아전을 생각하기보다는 Info lengkap dan update timnas hari ini. Highlight FIFA Matchday Indonesia versus China Taipei hari ini. Darah muda Bayern Munchen bisa perkuat timnas Indonesia. FIFA sebut Evandra Floresta jadi pemain krusial timnas Indonesia di masa depan. Timnas Indonesia U17 panggil 4 alumni Papua Football Academy. Nova Arianto kedatangan wonderkid diaspora gacor. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Highlight FIFA Matchday Indonesia versus China Taipei hari ini. Laga timnas Indonesia versus China Taipei pada uji coba FIFA Matchday telah tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 5 September malam hari ini. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sendiri secara tegas enggan meremehkan lawannya meski secara peringkat FIFA terpaut jauh. China Taipei ada di peringkat 172, terpaut jauh dengan timnas Indonesia yang ada di peringkat 118. Lawan memiliki peringkat lebih rendah, tetapi itu tidak masalah. Kami harus melakukan apa yang perlu kami lakukan, kata Patrick Kluivert. China Taipei memang lawan alternatif di FIFA Matchday kali ini bagi Indonesia setelah Kuwait membatalkan secara tiba-tiba 2 pekan jelang pertandingan. Patrick Kluivert sempat mengaku kecewa terkait pembatalan lawan Kuwait, tim yang dinilainya lawan yang pas secara karakter permainan. Di mana 2 uji coba ini digelar, bagian persiapan timnas Indonesia jelang menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025 mendatang. Sementara itu, seusai laga pelatih tim nasional China Taipei, Cheming Huang menegaskan timnya memang mengandalkan strategi serangan balik cepat saat menghadapi timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada malam hari ini. Menurut Huang, China Taipei akan lebih dulu fokus menjaga rapat lini belakang sebelum melancarkan serangan balik. Strategi ini dipilih karena timnas Indonesia dinilai memiliki kualitas individu dan kolektivitas yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan anak asuhnya telah bekerja keras demi meraih hasil positif meski tampil sebagai tim tamu. Huang menilai persiapan yang dilakukan China Taipei memang diarahkan untuk menghadapi lawan yang lebih kuat. Ia mencontohkan timnas Indonesia yang kini diperkuat kombinasi pemain lokal potensial dan sejumlah pemain naturalisasi berpengalaman. Selain itu, China Taipei juga akan berhadapan dengan Thailand pada laga berikutnya. Karena itu, Huang menganggap 2 laga ini sebagai kesempatan berharga untuk meningkatkan kualitas permainan timnya di level Asia. Huang mengakui tantangan terbesar timnya adalah menghadapi komposisi baru yang dimiliki timnas Indonesia. Selain pemain, pelatih timnas Indonesia juga baru menata ulang strategi permainan, sehingga membuat China Taipei harus lebih cermat membaca situasi di lapangan. Usai menghadapi timnas China Taipei pada hari ini, timnas Indonesia akan kembali beraksi menghadapi Lebanon. Pertandingan kedua ini akan digelar pada Senin, 8 September 2025, juga pukul 8:30 malam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga ini akan menjadi pertemuan perdana bagi kedua negara di ajang resmi. Lebanon saat ini menempati peringkat 112 FIFA, sedikit di atas Indonesia. Hal ini menjadikan pertandingan melawan Lebanon sebagai ujian yang lebih berat dan krusial. Kemenangan atas Lebanon akan memberikan dorongan besar bagi peringkat FIFA Timnas Indonesia sebelum melakoni laga di ronde berikutnya, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Arab Saudi. Darah muda Bayern Munchen bisa perkuat timnas Indonesia. Gelandang andalan timnas Indonesia, Tom Haye bisa tersenyum lebar. Pasalnya, kabar mengejutkan datang dari Jerman, negeri dengan tradisi sepak bola kuat dan melahirkan banyak pemain kelas dunia. Nama seorang wonderkid milik Bayern Munchen, Maurice Kretenmacher, tiba-tiba menyeruak dan disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia. Jika kabar ini benar, maka lini tengah Garuda berpeluang memiliki tambahan tenaga baru yang sangat berharga. Fenomena pemain diaspora memang terus menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pendukung timnas Indonesia. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan munculnya nama Laurin Ulrich, gelandang muda VfB Stuttgart yang diketahui memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya. Kini belum reda soal Ulrich, muncul lagi nama yang jauh lebih besar, pemain yang terikat kontrak dengan Bayern Munchen, klub raksasa Jerman sekaligus salah satu tim terbaik di dunia. Maurice Kretenmacher menjadi sorotan setelah sebuah akun sepak bola di Instagram @transfer.bola mengunggah klaim bahwa pemain berusia 19 tahun itu memiliki darah Indonesia.
Aya Maurice Kreten-Mechers mengakui memiliki darah keturunan Indonesia, tulis akun tersebut. Tak pelak, kabar itu langsung viral dan memantik rasa penasaran para pecinta sepak bola nasional. Apalagi, posisi Kreten-Mechers sebagai gelandang bisa menjadi pasangan ideal Tom Haye menciptakan duet solid di lini tengah timnas Indonesia. Namun, benarkah klaim tersebut bisa dipastikan? Dalam sebuah wawancara dengan akun @halfbloodindonesia, Kreten-Mechers mengaku belum mengetahui secara pasti asal-usul keluarganya. Ya, mungkin saja dari ayah saya, bisa jadi dia memiliki darah Indonesia, jawabnya ketika ditanya apakah kakeknya memang keturunan Indonesia atau tidak. Jawaban itu belum memberi kepastian, tetapi cukup untuk menyalakan api harapan di hati para pendukung Garuda. Terlepas dari perdebatan soal asal-usulnya, satu hal yang pasti, Maurice Kreten-Mechers bukan pemain biasa. Ia lahir di Bad Aibling, Jerman pada 11 Agustus 2005 dan meniti karier sejak kecil di klub lokal TuS Bad Aibling. Pada 2013, ia masuk Akademi Bayern Munchen sebelum akhirnya pindah ke SPV GG Unterhaching pada 2017. Di sana, bakatnya benar-benar bersinar. Dalam 25 pertandingan bersama tim U17 dan U19, ia mampu mencetak 25 gol dan menyumbang 1 assist. Sebuah catatan fantastis untuk pemain gelandang. Performa impresif itu membuatnya dipromosikan ke tim utama Unterhaching. Selama memperkuat tim senior, Kreten-Mechers tampil 51 kali dengan torehan 5 gol dan 11 assist. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain yang masih belia. Tidak mengherankan jika Bayern Munchen kemudian kembali meminangnya pada musim panas 2024. Meski langsung dipinjamkan ke klub SSV Ulmi 1846 yang berkiprah di Bundesliga 2, performanya tetap memukau. Di musim perdananya bersama Ulm, ia sudah tampil 28 kali dengan torehan 2 gol dan 7 assist. Bakat besar Kreten-Mechers juga tidak luput dari perhatian Federasi Sepak Bola Jerman DFB. Ia masuk radar tim nasional kelompok umur dan telah mencatatkan 23 penampilan untuk timnas Jerman mulai dari U17 hingga U20 dengan kontribusi 5 gol. Dengan statusnya sebagai wonderkid Bayern Munchen sekaligus pemain yang dipercaya DFB, peluangnya untuk tetap memilih Jerman tentu sangat besar. Namun bagi publik Indonesia, sekadar adanya kemungkinan darah Nusantara yang mengalir dalam dirinya saja sudah cukup menyalakan optimisme. Jika benar Kreten-Mechers memiliki darah Indonesia dan memilih membela Garuda, hal itu akan menjadi sejarah tersendiri. Bayangkan, seorang wonderkid dari klub sebesar Bayern Munchen memperkuat timnas Indonesia, berduet dengan Tom Haye di lini tengah, dan membantu membawa Merah Putih bersaing dengan tim-tim top Asia. Skenario ini memang masih jauh dari kepastian, tetapi wajar jika publik mulai bermimpi. FIFA sebut Evandra Florasta jadi pemain krusial timnas Indonesia di masa depan. Nama Evandra Florasta kini semakin harum di kancah sepak bola Asia. FIFA, federasi sepak bola tertinggi dunia, memberikan pujian setinggi langit kepada gelandang muda andalan timnas U17 Indonesia tersebut. Bagi FIFA, Evandra bukan hanya sekadar pemain berbakat, tetapi sebuah prospek emas yang berpotensi menjadi pilar utama timnas Indonesia di masa depan. Dalam laporan resmi yang dirilis usai gelaran Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi, Evandra masuk ke dalam daftar 6 pemain muda terbaik turnamen versi FIFA. Ia disandingkan dengan para bintang muda dari negara-negara raksasa Asia, sebuah pencapaian yang membuktikan kualitas luar biasa yang dimiliki pemain asal Malang ini. Bersama Evandra, FIFA juga menempatkan striker Uzbekistan sekaligus top skor turnamen, Asil Bek Alif, gelandang Arab Saudi, Abdurrahman Sufyani, penyerang Korea Selatan, Kim Yoon Seong, striker Korea Utara, Kim Yoo Jin, serta penyerang tajam asal Tajikistan, Muhammad Nazirev. Di antara nama-nama tersebut, sorotan FIFA kepada Evandra terasa begitu spesial. Badan Sepak Bola Dunia itu menggambarkan Evandra sebagai mesin kreatif yang menjadi otak permainan timnas U17 Indonesia. Dengan visi bermain yang matang, penguasaan bola yang tenang, serta keberanian dalam mengambil keputusan, Evandra sukses tampil sebagai jenderal lapangan tengah di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Sebagai pemain yang menonjol di tim muda Bayangkara FC, Evandra adalah mesin kreatif di lini tengah Indonesia, tulis laman resmi FIFA. Tidak berhenti di situ, FIFA juga menggarisbawahi kontribusi gol yang lahir dari kakinya. Sepanjang turnamen, Evandra mampu mencatatkan 3 gol penting, sebuah catatan impresif untuk seorang gelandang. Bahkan, salah satunya tercipta dari titik putih, di mana ia menunjukkan ketenangan luar biasa yang disebut FIFA sebagai kualitas melebihi usianya yang masih belia. Momen paling ikonik datang ketika Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan pada laga perdana fase grup. Dalam pertandingan yang diprediksi berat sebelah, Evandra menjelma menjadi pahlawan.
Tendangan kerasnya di menit 90+2 memastikan kemenangan dramatis 1-0 untuk Garuda Asia sekaligus membuka jalan menuju prestasi historis. Dua gol lainnya hadir saat Indonesia membungkam Yaman dengan skor meyakinkan 4-1. Berkat kontribusi tersebut, Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan di fase grup, termasuk mengalahkan Afghanistan 2-0 dan melangkah ke babak perempat final dengan status pemuncak grup. Walau langkah Indonesia akhirnya terhenti di babak 8 besar setelah kalah telak dari Korea Utara dengan skor 0-6, performa Evandra tetap bersinar. Catatan 3 golnya sempat membuatnya berada di puncak daftar top skor Piala Asia U17 2025 sebelum akhirnya disalib oleh Asilbek Alif dari Uzbekistan. Namun yang lebih penting dari sekadar statistik adalah pengakuan FIFA bahwa kontribusi Evandra menjadi kunci keberhasilan Indonesia menembus perempat final dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kontribusinya membantu Indonesia mencapai perempat final, menonjolkan potensinya sebagai gelandang kunci di masa depan. Lanjut FIFA dalam ulasannya. Kini publik sepak bola tanah air menaruh harapan besar pada Evandra. Di usia yang masih 17 tahun, ia telah membuktikan diri mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik Asia. Keberanian, kreativitas, dan jiwa kepemimpinannya membuat banyak pihak percaya Evandra akan menjadi sosok sentral Garuda Asia di Piala Dunia U17 2025 nanti. Lebih jauh lagi, jika terus berkembang secara konsisten, ia berpeluang besar menjadi salah satu pemain inti timnas Indonesia senior di masa depan. Dengan segala sorotan yang mengarah kepadanya, Evandra Florasta kini tak hanya menjadi kebanggaan Bayangkara FC dan kota kelahirannya, Malang, tetapi juga simbol harapan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sang gelandang muda ini telah membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan mental juara mampu membawanya sejajar dengan bintang-bintang muda Asia. Dan jika prediksi FIFA benar, Evandra bisa menjadi pemain krusial yang akan menorehkan sejarah baru untuk Merah Putih. Timnas Indonesia U17 panggil 4 alumni Papua Football Academy. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola muda Indonesia. 4 talenta terbaik yang lahir dari Papua Football Academy PFA Angkatan Pertama akhirnya mendapatkan kesempatan emas untuk mengenakan lambang Garuda di dada. Mereka adalah Peres Aquila Choe Akademi Persija, Yohanes Yapagemu Akademi Sepak Bola Safin Pati, Julius Stanley Pigai Akademi Persebaya, dan Evaldus Sereu Akademi Sepak Bola Safin Pati. Keempat pemain muda ini resmi dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan TISI Timnas Indonesia U17 sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U17 2026. TISI ini digelar dalam 2 tahap besar. Tahap pertama berlangsung di Banjarmasin mulai 28 Agustus hingga 20 September 2025, menjadi pintu awal seleksi ketat yang akan menentukan siapa yang layak melangkah lebih jauh. Setelah itu tahap kedua akan dilanjutkan di Yogyakarta pada 20 September hingga 4 Oktober 2025. Para pemain terbaik yang lolos seleksi tidak hanya berpeluang memperkuat timnas U17, tetapi juga akan diproyeksikan bergabung dengan skuad Garuda United U18 untuk tampil di kompetisi bergengsi Elite Pro Academy musim 2025-2026. Artinya, TISI ini bukan sekadar latihan, melainkan pintu gerbang menuju karier yang lebih tinggi sekaligus pembuktian diri di panggung nasional maupun internasional. Pelatih kepala PFA Ardiles Rumbiak tak bisa menyembunyikan rasa bangga. Dengan penuh emosi, ia menyebut pemanggilan ini sebagai buah manis dari kerja keras, disiplin, dan tekad kuat para pemain muda Papua. Kami sangat bangga dan senang mendengar kabar bahwa lulusan PFA kembali dipanggil untuk membela tim nasional. Ini adalah hasil nyata dari latihan keras dan motivasi yang tak pernah padam. Namun, tantangan sebenarnya baru dimulai. Mereka harus berjuang lebih keras lagi agar bisa memastikan tempat di skuad inti, ujarnya penuh semangat. Ardiles juga menegaskan bahwa keberhasilan ini lebih dari sekadar pencapaian individu. Ia melihatnya sebagai simbol terbukanya jalan lebar bagi generasi Papua lainnya. Ini bukan hanya tentang 4 pemain ini saja. Ini adalah bukti nyata bahwa Papua mampu melahirkan pemain-pemain berkualitas untuk Indonesia. Slogan kami dari Tanah Papua untuk Indonesia kini bukan sekadar kata-kata, melainkan janji yang benar-benar hidup. Kami ingin menunjukkan bahwa anak-anak Papua bisa menjadi kebanggaan bangsa melalui sepak bola, tegasnya dengan penuh keyakinan. Dukungan juga datang dari manajer sport manajemen PT Freeport Indonesia, Janjay Adii. Ia menilai kesempatan ini adalah momentum emas yang dapat menjadi titik tolak bagi perjalanan panjang karier sepak bola keempat pemain. Pemanggilan ini adalah langkah awal yang sangat penting, bukan hanya untuk nama baik mereka, tetapi juga untuk pengembangan diri dan masa depan karier sepak bola mereka.
Lebih dari itu, ini adalah bukti bahwa anak-anak Papua adalah aset besar bangsa yang siap memberikan kontribusi nyata untuk tim Merah Putih, ungkapnya. Di sisi lain, peluang yang menanti timnas Indonesia U17 semakin terbuka lebar. Kepastian Indonesia lolos langsung ke Piala Asia U17 2026 memberikan ruang lebih luas bagi pelatih untuk merancang tim yang benar-benar solid. Hal ini tak lepas dari keberhasilan Garuda Muda menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025, sebuah pencapaian yang membuat Indonesia berdiri sejajar dengan kekuatan besar Asia. Bersama Indonesia, ada 8 negara lain yang sudah mengantongi tiket lebih dulu, yakni Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Korea Utara, Tajikistan, Jepang, Uni Emirat Arab, serta Qatar yang lolos otomatis sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto kedatangan wonderkid diaspora gacor. Sebuah kabar penuh optimisme datang dari skuad muda kebanggaan tanah air. Timnas U17 Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto kini akan kedatangan amunisi baru yang disebut-sebut sebagai wonderkid diaspora dengan performa gacor di Eropa. Tambahan kekuatan ini diyakini akan membuat komposisi tim semakin komplit, apalagi menjelang gelaran paling bergengsi Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto sendiri tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya. Dengan wajah penuh semangat, ia mengaku sudah tak sabar menampilkan komposisi terbaik Garuda Asia di pentas dunia. Sebelumnya, tim muda Indonesia baru saja menguji kemampuan mereka di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Meski turnamen tersebut bukanlah kompetisi resmi FIFA, laga-laga yang dijalani memberikan pengalaman berharga sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih. Setelah agenda itu usai, kini fokus Garuda Asia diarahkan pada pemusatan latihan atau TC yang sudah disiapkan secara berlapis. Rangkaian persiapan panjang ini akan berlangsung di 3 lokasi berbeda, Bulgaria, kemudian Yogyakarta, hingga akhirnya menuju Dubai sebagai persiapan terakhir sebelum berangkat ke venue Piala Dunia U17. TC di Bulgaria yang dijadwalkan pada 1 hingga 14 September mendatang akan menjadi fase krusial. Nova Arianto menegaskan, ia ingin seluruh pemain, baik yang sudah tampil di Piala Kemerdekaan maupun mereka yang baru diproyeksikan, bisa bergabung secara lengkap. Di Eropa nanti, timnas U17 tidak hanya berlatih, tetapi juga akan menjalani 3 kali uji coba internasional. Lawan-lawan tangguh sudah menunggu, dan disitulah pelatih akan benar-benar melihat seberapa kuat komposisi yang dimiliki skuad Garuda Asia. Yang membuat TC kali ini semakin spesial adalah kehadiran pemain-pemain diaspora yang sudah lama dinantikan publik. Nova Arianto menyebut beberapa nama seperti Lukas, Nicholas, hingga Mike. Ketiganya merupakan talenta muda diaspora Indonesia yang saat ini merumput di luar negeri. Mereka digadang-gadang bisa memberikan warna baru, terutama dengan pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih maju dibandingkan sepak bola usia muda dalam negeri. Semoga mereka semua bisa datang sehingga saya bisa melihat komposisi tim secara utuh dan kuat, ujar Nova penuh harap. Namun tidak hanya pemain diaspora yang menjadi perhatian. Nova Arianto juga menegaskan bahwa pintu bagi pemain lokal tetap terbuka lebar. Dengan sistem promosi dan degradasi, setiap pemain akan bersaing ketat untuk mempertahankan tempatnya. Siapapun yang tidak mampu menunjukkan performa konsisten akan terdegradasi, sementara pemain baru yang tampil apik berpeluang dipromosikan. Hal ini berlaku bagi semua pemain tanpa pengecualian. Tujuannya jelas, hanya mereka yang benar-benar siap dan layak yang akan dibawa hingga ke Piala Dunia U17 2025. Setelah agenda di Bulgaria, skuad Garuda Asia akan kembali ke tanah air untuk melanjutkan TC di Yogyakarta. Persiapan ini tidak kalah penting karena menjadi jembatan menuju tahap terakhir di Dubai. Di kota inilah tim diharapkan bisa menyatukan seluruh potensi yang dimiliki baik pemain lokal maupun diaspora sebelum benar-benar bertarung di panggung dunia. Kita lihat, saya harapkan semua pemain bisa bergabung, termasuk persiapan kita yang direncanakan di Jogja, lalu sebelum ke Dubai untuk persiapan akhir, terang Nova. Waktu yang tersedia memang tidak banyak, tetapi Nova Arianto tetap optimistis. Ia menyadari adaptasi cepat sangat dibutuhkan, terutama bagi pemain-pemain baru yang akan bergabung. Atmosfer tim harus segera terbangun, chemistry antar pemain wajib terbentuk, dan semua elemen tim harus bersatu padu demi satu tujuan, tampil maksimal di Piala Dunia U17. Sehingga persiapan bisa berjalan dengan baik, termasuk mencoba beberapa pemain baru agar tim ini semakin solid, tutup Nova dengan nada penuh keyakinan. Kini, sorotan publik pecinta sepak bola tanah air pun tertuju pada Garuda Asia. Kedatangan wonderkid diaspora ditambah talenta muda lokal yang lapar prestasi, diyakini bisa membawa kejutan manis. Pertanyaannya, akankah Nova Arianto berhasil meramu kekuatan terbaik dan mengantarkan timnas U17 Indonesia berbicara banyak di Piala Dunia U17 2025? Semua akan terjawab dalam hitungan bulan ke depan. Gerald Vandenburg, kecoa timnas U23, ditahan imbang Laos.
Harapan tinggi publik sepak bola Indonesia runtuh seketika ketika tim nasional Indonesia U23 harus puas bermain imbang tanpa gol menghadapi timnas Laos U23 dalam laga perdana grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bertanding di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Rabu malam 4 September 2025, pasukan muda Garuda sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun, keunggulan dalam penguasaan bola dan jumlah peluang sama sekali tidak berbuah manis. Skor akhir 0-0 menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan oleh ribuan supporter yang hadir langsung maupun jutaan pendukung di seluruh tanah air. Pelatih timnas U23, Gerald Van den Burg, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai laga. Wajahnya tampak muram saat menghadiri sesi jumpa pers. Dengan nada tegas, ia menuturkan bahwa hasil ini sangat jauh dari ekspektasi. Hasil malam ini jelas mengecewakan. Apa yang sudah kami persiapkan sejak awal pekan, apa yang sudah saya tekankan kepada para pemain, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Tidak ada pilihan lain selain memenangkan 2 laga berikutnya, ujarnya lantang. Van den Burg menilai banyak peluang emas yang seharusnya bisa menjadi gol justru terbuang sia-sia karena penyelesaian akhir yang buruk. Padahal, menurutnya, dengan dominasi yang ditunjukkan sepanjang laga, kemenangan harusnya bisa diraih dengan mudah. Namun kenyataan berkata lain. Ia menambahkan bahwa para pemain terlihat gugup dan tidak siap menghadapi tekanan pertandingan resmi, sehingga kesulitan membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh Laos. Para pemain terlihat ragu dan cenderung kehilangan fokus di momen krusial. Itu membuat lawan dengan mudah menutup ruang dan menggagalkan setiap serangan, lanjutnya. Hasil imbang ini membuat beban semakin berat bagi Kadek Arel dan rekan-rekannya. 2 laga tersisa kontra Makau dan Korea Selatan menjadi hidup mati bagi timnas U23. Van den Burg menegaskan bahwa hanya ada satu jalan keluar, kemenangan mutlak. Kita harus bisa memicu peluang mengubahnya menjadi gol dan yang terpenting adalah memenangkan 2 pertandingan berikutnya. Kalau ingin lolos, tidak ada kata lain, kita harus mengalahkan Makau dan Korea Selatan. Tegasnya penuh penekanan. Di sisi lain, pelatih timnas Laos, Ha Hyok Jun, justru sumringah. Ia memberi apresiasi tinggi kepada anak asuhnya yang tampil sangat disiplin sepanjang laga. Kami bermain sesuai rencana, fokus bertahan, dan berusaha menghindari kebobolan. Hasil imbang ini adalah buah kerja keras pemain yang berjuang sampai menit akhir, ungkapnya bangga. Pertandingan sendiri berjalan penuh drama. Sejak menit awal, timnas Indonesia U23 langsung menguasai jalannya laga. Serangan demi serangan digulirkan dari kedua sisi sayap maupun lini tengah. Laos dipaksa bermain sangat dalam dan lebih banyak menumpuk pemain di area pertahanan. Meski begitu, beberapa kali mereka mampu melancarkan serangan balik cepat yang membuat lini belakang Garuda Muda sedikit kewalahan. Kiper Laos layak disebut sebagai pahlawan timnya malam itu. Penampilan gemilangnya dibawa Mister Sukses menahan gempuran demi gempuran pemain Indonesia. Setiap tembakan yang dilepaskan, baik dari luar kotak penalti maupun peluang emas di depan gawang, selalu berhasil ia gagalkan dengan penyelamatan spektakuler. Bahkan, beberapa kali sorakan kecewa terdengar dari tribun ketika peluang emas Indonesia digagalkan olehnya. Memasuki babak kedua, dominasi Indonesia semakin kentara. Bola hampir sepenuhnya bergulir di area pertahanan Laos. Namun, kelemahan penyelesaian akhir kembali menjadi momok yang tidak bisa teratasi. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, skor tetap tidak berubah 0-0. Dengan hasil ini, perjalanan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia semakin terjal. Tidak ada ruang untuk kesalahan di laga berikutnya. Beban mental semakin besar, tekanan publik kian menumpuk dan semua mata kini tertuju pada bagaimana Gerald Van den Burg meramu strategi agar Garuda Muda segera bangkit dari keterpurukan. Satu hal pasti, laga melawan Makau dan Korea Selatan akan menjadi ujian sejati, penentu apakah mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 tetap hidup atau sirna begitu saja. Kim Sang-sik tinggalkan Vietnam saat agenda FIFA Matchday September 2025. Keputusan mengejutkan datang dari timnas Vietnam menjelang agenda FIFA Matchday periode 1 hingga 9 September 2025. Sang juru taktik Kim Sang-sik dipastikan tidak akan mendampingi skuad senior Vietnam di periode penting ini. Sosok yang kini merangkap 2 jabatan sekaligus sebagai pelatih tim U23 dan tim senior Vietnam itu memilih memusatkan perhatian sepenuhnya kepada skuad muda Golden Stars. Langkah ini pun sontak mengundang sorotan, sebab jarang sekali seorang pelatih nasional meninggalkan tim senior di momen resmi kalender FIFA. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF memberikan lampu hijau sekaligus kelonggaran bagi Kim Sang-sik untuk mengambil keputusan besar ini. Alasannya, kualifikasi Piala Asia U23 2026 dianggap sebagai agenda yang jauh lebih krusial ketimbang FIFA Matchday kali ini. VFF menilai regenerasi pemain dan target lolos ke putaran final U23 Asia di Arab Saudi harus menjadi prioritas utama.
Oleh karena itu, Kim Sang-sik memutuskan menunjuk salah satu asistennya, yakni Din Hong-fin, untuk mengambil alih peran pelatih kepala tim senior secara sementara. Dengan absennya sang pelatih utama, skuad senior Vietnam pun harus menyesuaikan diri. Agenda mereka selama FIFA Matchday diputuskan hanya berupa pemusatan latihan TC ketimbang menggelar pertandingan internasional. Bahkan, 2 laga uji coba yang dijadwalkan pun tidak melawan tim nasional lain, melainkan menghadapi klub lokal papan atas kasta tertinggi V-League, yaitu Tepsan, Nam Dinh FC, dan Chong'an Hanoi FC. Kedua laga tersebut akan berlangsung tertutup, masing-masing pada 4 dan 7 September 2025. Hasil uji coba ini diharapkan bisa menjadi pemanasan sekaligus bahan evaluasi sebelum menghadapi tantangan lebih besar di kualifikasi Piala Asia 2027. Golden Star sendiri tengah berada di persimpangan jalan. Kekalahan telak 4-0 dari Malaysia pada laga terakhir membuat posisi Vietnam goyah di klasemen grup F kualifikasi. Saat ini, mereka masih tertahan di posisi runner-up dengan selisih 3 poin dari Malaysia yang kokoh di puncak. Situasi ini membuat perjalanan Vietnam ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi semakin berat. Tak ada pilihan lain bagi skuad asuhan, sementara Din Hong-fin selain membidik kemenangan di sisa laga, termasuk duel kontra Nepal pada 9 hingga 14 Oktober mendatang. Sementara itu, fokus utama Kim Sang-sik akan sepenuhnya tercurah pada skuad U23 Vietnam. Mereka akan tampil sebagai tuan rumah grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lawan-lawan yang menanti memang terbilang tangguh, yakni Bangladesh, Singapura, dan Yaman. Meski begitu, dengan status sebagai tuan rumah, publik Vietnam menaruh harapan tinggi agar skuad muda Golden Stars bisa tampil impresif di hadapan pendukungnya sendiri. Pertarungan berlangsung pada 3 hingga 9 September 2025. Dengan sistem kompetisi ketat, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak melangkah ke putaran final di Arab Saudi pada Januari 2026. Tekanan besar kini berada di pundak Kim Sang-sik. Keputusannya meninggalkan tim senior bukan tanpa risiko. Jika skuad U23 gagal lolos, kritik keras akan menghujani dirinya. Namun, apabila mampu membawa Vietnam U23 melaju, maka langkah ini akan dipuji sebagai strategi brilian demi masa depan sepak bola Vietnam. Semua mata kini tertuju pada kiprah Golden Stars muda. Akankah Kim Sang-sik membuktikan keputusannya tepat atau justru menjerumuskan Vietnam dalam 2 kegagalan sekaligus? Timnas Indonesia U17 TC di Bulgaria, Matthew Baker absen. Langkah Timnas Indonesia U17 menuju panggung bergengsi Piala Dunia U17 2025 terus berlanjut. Setelah melewati serangkaian persiapan intensif di tanah air, termasuk tampil di ajang Piala Kemerdekaan, skuad muda Garuda kini terbang jauh ke Eropa Timur untuk menjalani pemusatan latihan training camp TC di Bulgaria. TC ini bukan sekadar agenda latihan biasa, melainkan bagian penting dari proses pembentukan tim terbaik yang akan mewakili Indonesia di ajang dunia. Namun ada satu kabar yang cukup mengejutkan, salah satu pemain andalan Matthew Baker dipastikan absen dalam pemusatan latihan kali ini. Bagi publik sepak bola nasional, Bulgaria mungkin terdengar asing sebagai lokasi TC. Tetapi justru disitulah pelatih kepala Nova Arianto ingin menguji mental dan kemampuan anak asuhnya. Dalam unggahan resmi di media sosial, Nova menjelaskan bahwa selama TC di Bulgaria, Timnas U17 dijadwalkan menjalani 3 laga uji coba melawan tim-tim lokal. Laga tersebut diharapkan menjadi ajang unjuk gigi sekaligus pengalaman berharga bagi para pemain muda. Kami melanjutkan persiapan menuju World Cup U17 dengan melakukan training camp di Bulgaria, di mana Timnas U17 akan menjalani 3 kali pertandingan uji coba, jelas Nova. Lebih jauh, Nova memaparkan tujuan besar dari pemusatan latihan ini. Menurutnya, TC bukan hanya soal menambah jam terbang pemain di level internasional, tetapi juga kesempatan penting untuk mematangkan rencana besar jelang Piala Dunia. Fokus kami kali ini adalah memberikan pengalaman bertanding di luar Indonesia, mencari komposisi terbaik sekaligus mematangkan strategi yang akan menjadi fondasi kami di Piala Dunia nanti. Lanjutnya dengan nada penuh tekad. Namun di balik persiapan serius ini, absennya Matthew Baker menjadi sorotan. Pemain muda berusia 16 tahun yang berkarier di klub Melbourne City, Australia, tidak bisa bergabung bersama rekan-rekannya. Nova mengonfirmasi bahwa klub Matthew memintanya tetap berada di Australia untuk mengikuti laga playoff penting. Semua pemain bisa mengikuti TC kali ini kecuali Matthew Baker. Klubnya meminta agar ia tampil di pertandingan playoff yang sangat krusial bagi mereka. Ujar Nova, absennya Matthew tentu meninggalkan rasa penasaran sekaligus kekecewaan di kalangan pendukung Timnas U17. Asalnya, pemain tersebut dikenal memiliki potensi besar dengan gaya bermain modern, disiplin tinggi, serta kemampuan membangun serangan dari lini belakang. Banyak pihak menilai kehadirannya akan sangat penting untuk menambah kekuatan skuad Garuda Muda. Meski demikian, Nova tetap tenang dan menegaskan bahwa proses pembentukan tim tidak akan berhenti hanya karena satu pemain absen.
Baginya, setiap pemain yang ada dalam TC kali ini punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualitas terbaik. Dalam unggahannya, Nova juga membagikan 6 foto yang memperlihatkan momen latihan skuad timnas U17 di Bulgaria. Wajah para pemain muda terlihat penuh semangat meski harus beradaptasi dengan cuaca Eropa Timur yang cukup berbeda dengan iklim tropis di Indonesia. Sorotan publik pun tertuju pada sosok pemain diaspora, Mike Rajasa, yang akhirnya bergabung dengan tim. Kehadirannya menambah warna sekaligus memperkuat harapan bahwa timnas U17 akan tampil dengan komposisi lebih solid. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H Piala Dunia U17 2025. Grup itu tampaknya akan terasa cukup berat bagi tim asuhan Nova Arianto. Selain diisi oleh Timnas Indonesia U17, grup H Piala Dunia U17 2025 juga diisi oleh Timnas Brasil U17, Timnas Honduras U17, dan Timnas Zambia U17. Kita semua tahu Brasil menjadi salah satu negara tersukses di ajang Piala Dunia U17. Sejauh ini negeri dari Amerika Selatan itu sudah mengoleksi 4 gelar juara di ajang tersebut. Sementara itu bagi Timnas Indonesia U17, Piala Dunia U17 2025 merupakan partisipasi kedua mereka setelah bertarung 2 tahun sebelumnya di negara sendiri.